Yuk, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Yang lain, mbak-mbak sama Pak RT, ada yang mau bertanya lagi, monggo. Ada yang mau ditanyakan, mbak-mbak yang lain? Gimana, ada yang mau bertanya? Ini kok kayaknya dari tadi ada yang ngetik tapi kok nggak keluar diketik ya. Gimana, ada yang mau bertanya lagi enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, jadi kita tutup karena nggak bisa kita gunakan lagi. Kan tadi kan kalau dari pendapatan sama dari laporan laba rugi kan kita tahu kita rugi atau laba. Nah, laba itu kan nambah modal. Kalau rugi yang ngurangi modal ya sudah, berpengaruhnya cuma di situ aja. Jadi yang bisa kita bawa ke periode berikutnya yaitu modalnya setelah kita tambahkan laba atau kita kurangkan rugi, dan pasti satu lagi kita kurangkan prive karena prive kan mengurangi modal kita. Jadi yang dibawa ke periode berikutnya itu modalnya, bukan pendapatan, beban atau privenya. Makanya perlu kita tutup. Oke, ada yang mau tanya lagi? Tadi kayaknya dari tadi Mas Prianto nulis deh, tapi kok nggak ada ya. Mbak yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada, ya waalaikumsalam, silakan langsung gabung ya Mas. Oke, sekarang kita bicara prosesnya ya. Jadi kan masih ingat ya, akun beban atau biaya, akun normalnya di debit. Oke, dengarkan ya, beban itu akun normalnya di debit. Supaya jadi nol gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Supaya beban yang ada di debit itu jadi nol, caranya diapakan? Ada yang tahu? Yuk, silakan dijawab. Supaya beban yang di debit tadi itu jadi nol, caranya diapain? Ada yang tahu? Nggak ada yang jawab? Nggak ada yang tahu? Nyampe jurnal penutupan, Mbak. Ada yang tahu nggak? Kok nggak ada yang jawab ya? Ini kemana semua? Oke. Jadi saya lanjutkan aja deh. Jadi akun beban itu kan normalnya di kredit, di debit. Untuk jadi nol disesuaikan dengan pendapatan. Bukan disesuaikan dengan pendapatan, Mbak Dwi. Mari. Jadi supaya akun beban yang di debit itu tadi jadi nol, ya gampang aja kita pindahkan ke kredit. Berarti kan beban kita hilang kan. Makanya itu caranya untuk menutup akun beban itu, akun bebannya itu tadi di kredit, sedangkan di debitnya itu namanya ikhtisar laba rugi. Iya, hari ini betul. Jadi beban-beban yang di debit tadi dipindahkan ke kredit. Iya, cuman dipindah aja. Nah, lawannya kalau kita bikin jurnal, ini kan jurnal penutup, itu kan harus ada debit, ada kredit. Nah, kalau bebannya tadi sudah pindah ke kredit, otomatis kan harus ada pasangannya, nggak boleh sendiri. Jadi sini anggapannya kalau kita bikin jurnal itu debit kredit itu kayak suami istri, nggak boleh dipisahkan. Nah, kan karena bebannya sudah pindah ke kredit, kita harus cari pasangannya di debit itu apa. Nah, pasangannya itu nama akunnya ikhtisar laba rugi.
Ikhtisar laba rugi ini keluar kalau kita bikin jurnal penutupan. Kan sebelum-sebelumnya kan nggak ada toh nama akun ikhtisar laba rugi, ya nggak pernah dengar kan, baru dengar kali ini. Nah, ini khusus di jurnal penutupan, namanya ikhtisar laba rugi. Oke, itu caranya untuk akun beban. Sedangkan akun pendapatan juga gitu, sama. Akun pendapatan kan akun normalnya di kredit, ya kan. Untuk menutupnya gimana yo caranya? Buat nutup akun pendapatan caranya bagaimana? Ya, betul. Jadi ini sama aja kayak caranya untuk akun beban kan. Kalau akun pendapatan kan akun normalnya di kredit. Biar buat ditutup, buat jadi 0, tinggal dipindah ke debit. Nah, akun lawannya di kredit apa? Pasangannya pendapatan yang di debit tadi, kreditnya apa berarti? Ayo, tadi kan harus ada pasangannya. Nah, kalau akun pendapatannya sudah pindah ke debit, berarti kreditnya apa? Bukan beban. Jadi beban nggak dilawankan sama pendapatan loh ya. No. Iya, betul. Bukan laba rugi aja, tapi ada kata-kata ikhtisar, harus lengkap. Belum modal pemilik dulu, Mbak. Masih ke ikhtisar laba rugi dulu. Belum. Ini masih ikhtisar laba rugi dulu. Jadi ingat ya, kalau akun beban sama pendapatan tuh masuknya pertama ke ikhtisar laba rugi dulu. Dari ikhtisar laba rugi baru nanti masuk ke modal. Jadi ini akun yang di kreditnya ikhtisar laba rugi. Nama kata lain laba rugi. Akun nominal lah, laba rugi. Bukan. Apa yang dimaksud Mbak Rindi apa? Laporan laba, akun-akun di laba rugi itu bisa disebut akun nominal. Ya, jadi tahu ya, kan pendapatan tadi sudah pindah ke debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, paham? Jadi kan tadi cara menutupnya beban, berarti bebannya di kredit, debitnya ikhtisar laba rugi. Nah, kalau yang pendapatannya di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai nomor 2 ada yang mau bertanya enggak? Silahkan kalau mau bertanya. Oke, lanjut ya kalau nggak ada. Nah, dari ikhtisar laba rugi itu tadi kita lakukan penutupan lagi, yaitu ke modal. Nah, kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, yaitu kan kita berarti untung. Nah, kalau untung ini menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun ekuitas pemilik atau modal dengan cara mendebet. Kalau untung, debetnya masuk laba. Jadi ikhtisar laba ruginya di debet, sedangkan modal di kredit. Paham nggak? Kalau kita untung, ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Kenapa gitu? Karena kalau kita untung berarti kan kita mendapat tambahan modal. Sedangkan akun normalnya modal di mana? Di kredit kan? Ya makanya itu ikhtisar laba ruginya di debit, terus modalnya di kredit. Nah, kalau kita rugi ya tinggal kebalikannya aja. Kalau kita rugi kan berarti mengurangi modal. Nah, kalau modal kita berkurang berarti kan modal di debit, ya kan? Kalau modal berkurang berarti modal di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Udah gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ingat aja, kalau kita laba berarti kan kita mendapat tambahan modal. Kalau modal kita bertambah kan berarti modalnya di kredit. Nah, ikhtisar laba ruginya di debit. Sedangkan kalau kita rugi kan berarti kita mengurangi modal.
untuk menutup kerugian kan berarti kita harus mengeluarkan dari modal kita. Nah, makanya